Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhara Dewi dengan NIM 25020102073. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS Bisnis Big Data yang diampu dengan dosen Ibu Feza Ashishifa Nurul Haq. Pertama, saya mendapatkan industrinya yaitu e-commerce. Untuk soal pertama, identifikasi dan jelaskan penerapan 5V Big Data pada industri e-commerce yang didapatkan. Yang pertama, volume. Volume atau ukuran data mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh organisasi di tiap detiknya, dengan sumber data beragam seperti media sosial, transaksi e-commerce, sensor industri, dan perangkat Internet of Things. Penerapan pada industri e-commerce yaitu data transaksi pembelian pelanggan tiap hari, riwayat pencarian produk, data ulasan, dan rating produk. Yang kedua yaitu velocity atau kecepatan data. Velocity mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan dan harus diproses secara real time, karena velocity menuntun pengolahan waktu nyata untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Penerapannya pada e-commerce yaitu pemrosesan transaksi secara real time, pembaruan stok barang secara langsung, rekomendasi produk saat penggunaan, lalu melakukan aktivitas dan website atau aplikasi, data klik pengguna saat menjelajahi website. V yang ketiga yaitu variety atau keragaman data. Variety mencakup beragam jenis data yang dihasilkan, termasuk data terstruktur seperti database, semi-terstruktur seperti file XML, dan tidak terstruktur seperti video, gambar, dan teks dari berbagai sumber. Penerapannya pada e-commerce, data pelanggan, data transaksi, foto produk, dan video ulasan. V yang keempat yaitu veracity. Veracity atau keakuratan data berkaitan dengan tingkat keandalan data. Sumber data sangat banyak dan beragam, maka dimungkinkan adanya kesalahan. Maka, proses validasi dan pembersihan data menjadi sangat penting dan agar hasil analisis dapat dipercaya. Dan V yang kelima yaitu value atau nilai data. Menekankan pentingnya mengubah data menjadi nilai dan wawasan bisnis yang berharga melalui analisis yang tepat. Tujuan dari analisis big data adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dan berbasis bukti. Penerapannya pada e-commerce yaitu analisis perilaku pelanggan untuk memprediksi permintaan produk. Selanjutnya yaitu ada contoh konkret, sumber data, dan estimasi skala. Untuk volume, contoh data yang konkret ada data transaksi, data pelanggan, data produk, riwayat pesanan, riwayat pencarian. Untuk sumber data yang spesifik ada database transaksi e-commerce, database pelanggan. Untuk estimasi skala ada jutaan transaksi per hari, ratusan juta data pelanggan, dan penyimpanannya mencapai terabyte sampai petabyte. Lalu untuk velocity ada contohnya ada data klik, pencarian produk, update stok barang, sumbernya, lokal aktivitas website, dan payment gateway. Untuk estimasi skalanya ribuan sampai jutaan transaksi. Selanjutnya variety, contohnya data review, foto dan video, data transaksi, data chat pelanggan, sumber datanya, sistem manajemen produk dan media sosial, dan review pelanggan. Untuk estimasi skalanya, ribuan hingga jutaan file gambar. Selanjutnya veracity, contohnya ada rating produk, review pelanggan, data dari pelanggan, dan data pembayaran. Sumber datanya, review pelanggan, dan sistem verifikasi pembayaran dan identitas. Estimasi skalanya atau satuan ukurnya, ribuan transaksi mencurigakan dapat terdeteksi tiap hari pada platform besar. Selanjutnya yaitu value. Contohnya rekomendasi produk, prediksi permintaan barang. Sumber datanya data riwayat pembelian dan perilaku browsing pelanggan. Untuk skalanya analisis jutaan data pelanggan. Dua perusahaan nyata dari e-commerce yaitu contohnya Shopee dan Tokopedia. Bisa juga Lazada. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara big data dan business intelligence khusus untuk industri e-commerce. Jadi untuk big data dan business intelligence sendiri ada beberapa hal yang bisa kita bedakan. Yang pertama tujuan. Tujuan dari big data yaitu menganalisis perilaku pelanggan dan memprediksi tren pasar. Sedangkan BI yaitu untuk membantu kinerja bisnis e-commerce melalui laporan dashboard. Lalu manfaat bagi perusahaan ada untuk big data ada membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan merancang strategi yang lebih tepat. Untuk manfaat bagi perusahaan untuk BI yaitu membantu manajemen mengevaluasi pencapaian target dan mengambil keputusan operasional. Selanjutnya ada alur ETL menuju data warehouse menuju OLAP menuju BI yang spesifik untuk industri e-commerce. ETL atau itu merupakan kepanjangan dari extract transform load. Pada ekstrak, data dikumpulkan dari berbagai sumber operasional e-commerce. Lalu data yang dikumpulkan seperti data transaksi, data pelanggan, data produk, data pengiriman, data pencairan itu lanjut ke T yaitu transform. Data dibersihkan dan disesuaikan agar siap dianalisis. Lalu setelah dari transform ada load. Data yang sudah bersih bisa dimasukkan ke dalam data warehouse. Selanjutnya data warehouse. Data warehouse memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat yang mengintegrasikan seluruh data bisnis e-commerce. Selanjutnya OLAP atau Online Analytical Processing. Data analitis secara multidimensi, contohnya dianalisis dari penjualan berdasarkan kategori produk, wilayah, kelompok pelanggan. Selanjutnya dari OLAP ada BI atau Business Intelligence.
Hasil analisis tadi ditampilkan dalam dashboard untuk digunakan manajemen. Selanjutnya ada 3 metrik dashboard utama yang harus dipantau dengan justifikasi tiap metrik. Yang pertama GMV, untuk mengukur total aktivitas transaksi yang terjadi di platform e-commerce. Kedua, conversion rate, yaitu untuk mengukur efektivitas platform mengubah pengunjung menjadi pembeli. Lalu yang ketiga ada customer retention rate, yaitu mengukur loyalitas pelanggan dan keberlanjutan dari bisnis. Selanjutnya ada keputusan strategis yang dapat diambil dari BI namun tidak dapat diambil dari Big Data, yaitu menentukan kategori produk yang berhasil atau gagal mencapai target penjualan pada periode tertentu sebagai dasar evaluasi kinerja dan alokasi anggaran promosi berikutnya. Yang kedua ada yang dapat diambil dari Big Data tapi tidak dapat diambil dari BI, yaitu menentukan produk atau kategori yang diprediksi akan menjadi tren pada periode mendatang sehingga perusahaan dapat menyiapkan stok dan promosi lebih awal. Untuk soal yang selanjutnya ada memilih dimensi value increase, Di sini memilih dimensi value increase customer satisfaction. Poin A ada argumen finansial, estimasi ROI atau penghematan dalam persen. Lalu ada argumen operasional, yaitu proses bisnis spesifik yang berubah. Lalu ada argumen kompetitif, itu membahas tentang apa yang dapat dilakukan pesaing jika Anda tidak menerapkan dimensi ini. Untuk argumen kompetitif ini bisa dilihat di sini kalau perusahaan tidak melakukan strategi peningkatan kepuasan pelanggan, pesaing seperti Tokopedia atau Lazada bisa saja memberikan pengalaman belanja yang lebih akurat melalui rekomendasi produk yang lebih akurat dan layanan pelanggan yang lebih responsif. Hal ini bisa berakibat pelanggan berpotensi pindah ke platform pesaing. Selanjutnya ada framework Big Data. Di sini memilih SPARK, komponen arsitektural utama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada Spark Core, yaitu fungsinya untuk mengolah data dalam jumlah besar. Yang kedua ada Spark SQL, yaitu fungsinya untuk menganalisis data menggunakan SQL. Yang ketiga ada Spark Streaming, fungsinya untuk menganalisis data real time. Lalu yang B, skenario user case spesifik, di mana framework ini superior dibanding framework yang lain. Di sini saya coba bandingkan antara Spark dan Hadoop. Dalam industri e-commerce seperti Shopee dan Tokped, salah satu kebutuhan penting adalah sistem rekomendasi produk secara real time. Contohnya jika membuka aplikasi, mencari produk, atau mengklik, sistem harus menampilkan rekomendasi produk yang relevan dengan cepat. Nah, dalam kondisi ini, Spark lebih unggul dibanding Hadoop karena Spark mampu memproses data secara memori di RAM sehingga hasil analisisnya keluar lebih cepat dibanding Hadoop, karena Hadoop tidak secepat dari Spark, sebabnya Hadoop menggunakan penyimpanan berupa hard disk. Jadi data harus bolak-balik dicek di hard disk. Untuk satu kelemahan yang sering disembunyikan oleh vendor, yaitu dalam implementasi Spark, ini sangat boros memorinya. Jika data terlalu besar dan RAM tidak cukup, maka performa Spark bisa turun drastis, bahkan bisa sampai gagal. Lalu soal yang kelima ada data analisis lifestyle. Di sini saya memilih data preparation. Tujuan untuk industri e-commerce yaitu untuk tujuan penyiapan data supaya nantinya data bisa digunakan dalam proses analisis pada e-commerce. Jadi di sini data preparation ini memastikan data transaksi, data pelanggan, dan aktivitas lainnya bisa berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat. Selanjutnya ada input dan output. Inputnya yaitu ada data transaksi pelanggan, data pencarian produk, data kegunaan, data ulasan pelanggan, dan data produk dan penjualan. Untuk outputnya, data yang telah dibersihkan dari kesalahan yang duplikasi. Dan juga ada data yang terintegrasi dari berbagai sumber. Untuk 3 risiko utamanya, jika hasil ini dilakukan dengan buruk, yaitu 1. Hasil analisisnya menjadi tidak akurat, 2. Rekomendasi produk menjadi tidak relevan, dan 3. Dapat membuat keputusan bisnis yang kurang tepat. Berikut merupakan satu contoh kegagalan hipotetik realistis karena saya kurang dapat mendapati kegagalan yang nyata terkait data preparation pada e-commerce. Jadi sebuah perusahaan e-commerce menggabungkan data transaksi dari aplikasi mobile dan website untuk menganalisis perilaku pelanggan. Misal contohnya seperti Shopee, kan di situ ada aplikasi dan websitenya. Nah, namun pada tahap data preparation terhadap banyak data dan transaksi yang tercatat itu ganda karena proses pembersihannya data tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, hal ini akan mengakibatkan sistem analitik menganggap jumlah transaksi lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Dampaknya perusahaan menjadi dapat kelebihan stok dan akhirnya dapat meningkatkan potensi kerugian karena stok tidak terjual sesuai perkiraan. Selanjutnya tantangan big data. Tantangan ini lebih krusial pada industri e-commerce daripada industri lain, yaitu tantangannya privasi dan security. Hal ini lebih menjadi tantangan dibanding di industri lain karena platform e-commerce mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pelanggan dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya tadi seperti alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Tiap hari ada banyak transaksi yang dilakukan pada e-commerce. Maka dari itu,
privasi dan security menjadi lebih krusial bagi industri e-commerce. Selanjutnya ada 2 solusi konkret. Yang pertama ada two-factor authentication, yang kedua ada enkripsi data. Untuk estimasi biaya untuk two-factor authentication ada 10 juta sampai 50 juta dengan waktunya 2 sampai 4 minggu. Sedangkan untuk enkripsi data ada 20 juta sampai 100 juta dengan waktu 1 sampai 3 bulan. Selanjutnya ada nomor 7, kita diminta untuk screenshot aplikasi ya. Di sini saya meng-screenshot aplikasi Instagram, TikTok, dan Shopee. Untuk hipotesisnya, Instagram, TikTok, dan Shopee mengumpulkan data dalam jumlah yang besar seperti riwayat pencarian, transaksi video, tontonan video, dan lain-lain. Itu untuk volume. Untuk velocity, setelah saya sering melihat konten pernikahan dan MOA pada Instagram dan TikTok dengan cepat menyesuaikan halaman explore dan FYP. Untuk variety, data yang dikumpulkan berasal dari berbagai jenis aktivitas seperti pencarian, tontonan, foto, atau video, dan lain-lain. Selanjutnya untuk veracity, di Instagram dan TikTok punya tingkat akurasi yang lebih tinggi karena mampu mengenali minat saya. Sebaliknya di Shopee kurang akurat karena di situ menganggap saya tertarik untuk belanja barang, padahal saya membuka Shopee hanya untuk melakukan transaksi Shopee Food. Untuk value, konten pernikahan dan MOA yang direkomendasikan Instagram dan TikTok memberi manfaat bagi saya karena memang itu merupakan kebutuhan saya saat ini. Untuk untuk rekomendasi akurat yaitu ada di Instagram dan TikTok sebenarnya, tapi di sini saya hanya menuliskan Instagram karena memang saya sedang mencari terkait vendor dekorasi, jasa MOA, dan mengenai pernikahan. Dari sudut pandang veracity, rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan Instagram sudah cukup akurat. Dari sudut pandang value, rekomendasi tersebut memberikan manfaat karena membantu saya menemukan informasi. Yang tidak akurat di sini yaitu Shopee, karena saya memang membukanya hampir setiap hari, tapi tidak untuk berbelanja, melainkan untuk melakukan pemesanan makanan. Untuk dari sudut pandang veracity, sistem kurang akurat dalam memahami tujuan penggunaan aplikasi. Dari sudut pandang value, rekomendasi tersebut tidak punya nilai yang rendah bagi saya, karena itu tidak membantu memenuhi kebutuhan utama yang saya ketika membuka aplikasi. Selanjutnya terkait wawancara, di sini saya mewawancarai seorang PNS di Kabupaten Boyolali. Di situ saat saya menanyakan apakah dia pernah merasa dimata-matai, ternyata dia pernah merasa dimata-matai. Contohnya itu saat dia ingin membeli sepatu, mungkin dia sudah browsing di Instagram atau apa, tapi belum mencoba di e-commerce seperti Shopee. Nah, tapi saat dia membuka Shopee ternyata munculnya langsung sepatu. Mungkin menurut dia sendiri dia merasa tidak nyaman karena dia merasa sedang dimata-matai. Walaupun menurut dia teknologi memang digunakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan, tapi mungkin dia tetap merasa kurang, merasa dimata-matai. Selanjutnya yaitu analisis. Nah, jika dikaitkan dengan konsep privasi pada Big Data, pengalaman narasumber menunjukkan bahwa aplikasi digital memanfaatkan data pengguna yang berasal dari berbagai aktivitas online untuk memberi rekomendasi. Pengalaman pengguna menggunakan data tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi karena merasa tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Selanjutnya nomor 9 ada contoh data analisis. Yang pertama terkait evaluasi pengeluaran bulanan. Di sini saya mengevaluasi pengeluaran di bulan Mei. Di situ ada sisanya yaitu 200.000 yang bisa untuk menabung. Insight-nya, pengeluaran terbesar ada di lamaran karena bulan Mei kemarin saya melakukan acara lamaran, jadi cukup besar untuk lamaran yaitu sekitar 56% sendiri. Lalu keputusan yang dipengaruhi yaitu mungkin saja dapat mengurangi biaya makan dengan cara memasak, tidak harus selalu jajan. Selanjutnya data analitik yaitu prediksi pengeluaran bulan depan dan penentuan anggaran. Saya ini membuat dalam 5 bulan ya, dari Januari sampai Mei. Dari 5 bulan itu di rata-rata pengeluaran saya per bulan yaitu 4.620.000. Dan mungkin bisa diprediksi bahwa pengeluaran bulan Juni saya bisa di 4.600.000 sampai 4.800.000. Nah, nanti masih terdapat sisa dana 200 sampai 400.000. Untuk analisis perspektif, rekomendasinya adalah dapat menetapkan pengeluaran 4.500.000 per bulan dan menyisihkan 500 untuk tabungan darurat. Untuk insight yang didapat yaitu pengeluaran saya cenderung pada 4.300.000 sampai 5 juta. Untuk bulan Maret merupakan pengeluaran tertinggi karena di situ ada hari raya Idul Fitri. Nah, dengan gaji 5 juta saya masih punya peluang untuk meningkatkan tabungan pengeluaran jika pengeluaran bisa dijaga di bawah 4.500.000 per bulannya. Selanjutnya proposal mini ini saya membuat seperti aplikasi e-commerce berjudul belanjaku, yaitu belanja lancar sesuai kebutuhanmu. Untuk tagline-nya cari apa, kami udah tahu duluan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.